Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TFI yang budiman, hari ini kita akan bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional, seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang Indonesia kejepit Cina dan Amerika. Ekspor jeblok, impor apalagi. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa dulu Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung, bagaimana kabar Anda Bung? Waalaikumsalam, Bung Yusuf. Alhamdulillah, baik. Harus sehat. Terima kasih, Bung Yusuf. Baik, Bung Iwana. Ini ada berita menarik tentang Indonesia kejepit Cina dan Amerika. Ekspor jeblok, impor apa lagi? Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Baik, iya. Eh, Terima kasih, Bung Yusuf ya. Jadi, memang berita akhir-akhir ini diantaranya adalah informasi ekspor impor Indonesia kejepit Cina dan Amerika, ekspor jeblok dan impor apalagi. Nah, menurut saya ini sebetulnya bagi para pengambil kebijakan, termasuk para pakar ekonomi, ini waktunya untuk introspeksi diri. Kenapa? Karena eh, justru dengan informasi ini harusnya kita bisa belajar bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia yang kata BPS ya, Badan Pusat Statistik itu surplus pada Juni 2023 hanya mencapai 3,45 miliar US dollar ini. Terus kemudian tercatat Juni itu sudah membukukan surplus hampir selama 38 bulan beruntun. Jadi lonjakan surplus lebih disebabkan oleh ambruknya impor. Nilai impor pada Juni 2023 tercatat 17,15 juta miliar US dollar ya. Nilai tersebut jeblok 19,4% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jadi neraca perdagangannya itu bersifat month to month ya, dari bulan ke bulan. Sementara itu nilai ekspor pada bulan Juni kemarin tercatat 20,61 miliar US dollar. Nilai tersebut dari bulan ke bulan juga mengalami penurunan 21,18% dari year on year, dari tahun ke tahun. Jadi impor kita itu jeblok, ekspor kita ke Jepang, Amerika, dan Cina juga mulai turun. Maka dari itu, ini saatnya kita untuk introspeksi diri bahwa perdagangan ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Sang Pencipta, sebagai Tuhan yang menciptakan manusia, alam dan kehidupan. Kalau kita lihat dalam apa menurut Islam ya, perdagangan luar negeri menurut Islam, maka pertukaran barang dengan barang itu menjadi di dalam apa menjadi keniscayaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau perdagangan dalam negeri itu tunduk pada hukum-hukum di pasar syariah, sementara kalau perdagangan di luar negeri atau ekspor impor itu memang membutuhkan penjelasan tersendiri. Selain merupakan asas dari perdagangan, dalam Islam ya, sebagai salah satu sumber perekonomian selain pertanian, industri, dan tenaga manusia, perdagangan luar negeri ini, Bung Yusuf, ini memiliki nilai strategis dalam menambah pertumbuhan kekayaan ekonomi negara. Jadi asas asas perdagangan luar negeri ini dalam Islam adalah pedagangnya, bukan komoditasnya, tapi pedagangnya. Berbeda dengan kapitalisme yang menjadikan komoditas sebagai asas perdagangannya. Nah, posisi negara hendaknya sebagai supervisi umum ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam ekspor impor tersebut. Karena itu, doktrin Adam Smith tentang laissez-faire, laissez-passer itu tenggelam oleh teorinya Keynes dengan ekspor impor yang meniscayakan ada peran negara. Sejak selesai Perang Dunia Kedua, muncul regulasi pasar bebas melalui GATT ya, GATT, General Agreement on Tariff and Trade, WTO, World Trade Organization, dan seterusnya. Ada APEC, ada CAFTA, ada Uni Eropa, ya bahkan yang terbaru ada BRICS ya.
dan sebagainya. Dan Indonesia ternyata terjebak juga dalam perdagangan dunia oleh organisasi-organisasi dagang tersebut yang meniscayakan tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan yang sepertinya Indonesia tidak bisa menyesuaikan, sehingga yang katanya maju itu ternyata masih ragu-ragu, disebut gagal juga tidak, disebut maju juga tidak. Inti pembahasan ekspor impor itu terletak pada bea cukai sebetulnya, pada proteksi atau tidak, dan komoditas yang diperdagangkan. Jadi organisasi-organisasi dagang dunia sebagaimana disebut di atas tadi itu fokus pada tarif masuk atau keluar, cukai, pajak, ekspor impor, dan jenis komoditas yang diperdagangkan. Nah, problem perdagangan internasional ini semakin rumit sejak standar alat tukar yang digunakan adalah dolar Amerika dengan nilai tukar yang mengambang bebas, tidak memiliki jaminan emas dan perak sebagaimana pada perjanjian Bretton Woods dulu, ya. Jadi Amerika sekarang semena-mena merasa menjadi polisi dunia, meskipun kondisi perekonomiannya juga di sana juga dikuasai oleh swasta sebetulnya, yang main mata dengan partai penguasa, apakah partai Demokrat atau partai Republik. Nah, ketika ekspor impor Indonesia dengan Jepang, Cina, Amerika mengalami jeblok, mengalami penurunan sebagaimana diberitakan di atas tadi, maka saatnya Indonesia melakukan introspeksi diri. Tadi saya menyerukan untuk introspeksi diri. Ada kesalahan apa dalam pengaturan perekonomian negeri ini? Maka menjadi catatan karena sudah berlangsung ya, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjadi komoditas ekspor impor di atas. Harusnya Indonesia berani melakukan kontrak ulang dengan perusahaan-perusahaan yang menjarah sumber daya alam Indonesia. Baik yang di hulu, di mana mayoritas perusahaan-perusahaan dari Amerika, maupun di hilir, mayoritas dari Cina. Untuk mengingat konstitusi negara bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Jadi sumber daya yang melimpah seperti batu bara, nikel, bauksit, tembaga, emas, dan lain sebagainya ini itu tidak boleh diperdagangkan. Itu menurut Islam menjadi kepemilikan umum, menjadi good public, menjadi innamal mu'minuna syurakaun fisalas al-kala walma wanar, itu menjadi kepemilikan umum. Tidak boleh diperdagangkan, apalagi diperdagangkan secara bebas, bahkan liar di pasar dunia. Karena sumber daya alam tersebut merupakan milik umum, milik rakyat, yang seharusnya dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Jadi negara memang harus berani kontrak ulang ya untuk memposisikan bahwa perusahaan-perusahaan tambang itu diakoti lagi, bukan PT ya, melainkan ijaratul ajir. Mereka bekerja untuk Indonesia, bukan memiliki, dan jenis pekerjaannya juga mengelola sumber daya alam ini. Apalagi mengeksploitasi ya, enggak boleh begitu. Mereka menjalankan konsensi itu dengan aman dan ketakwaan, bukan dengan kerakusan kapitalisme itu. Kalau nggak mau ya sudah ditendang saja. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang mau bekerja untuk Indonesia, itu masih banyak. Sebagai bahan introspeksi loh ya ini, apalagi ada keinginan menjadi negara maju. Ketika Indonesia mau negara maju, maka tidak harus mandiri. Dan untuk bisa menjadi negara yang mandiri, jalan satu-satunya adalah ekonomi Islam yang harus diterapkan. Begitu Bung Yusuf pendapat saya. Terima kasih Bung Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bung Yusuf. Ya, terima kasih Bung atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwahkan ekonomi Islam selamanya. Amin. Amin, Demikian amin. pemirsa channel TFI yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang Indonesia kejepit Cina dan Amerika, ekspor jeblok, impor apalagi. Semoga barokah, sampai jumpa besok lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.